Mungkin udah bosan kali dengarnya. Aku tuh selalu bilang kalau kita berdua tuh ngebikin pernikahan kita tuh private kak. Kita nggak pengen ada media. Pas kita nonton potongan trailernya udah tayang kan kemarin, wah langsung kayak wah ini yang kemarin yang seru banget kita syuting. Karakter kalian sendiri seperti apa sih di film Bidadari ini? Aku jadi Nadia. Saya sebagai Opan, Sebagai Taufan. Taufan. Nah, kalau aku tuh muslimah pada umumnya yang sedang berkuliah dan mengejar jati dirinya juga seperti apa sampai akhirnya dia ketemu. Dia nggak suka banget sama persosmeta dan lain-lain sampai akhirnya ketemu sama Taufan yang bikin dia tuh kayak nggak habis pikir Risih gitu, risih kayak oh, ada ya laki-laki kayak gini gitu. Tapi di tengah-tengah itu tuh ada terjadi konflik-konflik yang cukup bikin apa ya? Cukup bikin Nadia tuh jadi kayak oh begini. Jadi dia mengerti sesuatu hal lah tentang si Taufan. Nah, Taufan ini bayangin dari statementnya Nadia aja tuh Taufan semenyebalkan itu. Ya, Taufan itu dia YouTuber, terus dia ya pada umumnya lah kalau misalnya YouTuber terus suka bikin sosial eksperimen, pasti kan dia kayak ngerasa apa yang dikomen sama netizen itu tertantang. Dia bikin eksperimen, dia paksa Nadia buat buka hijab, dikasih duit, dipikir mau apa enggak. Ternyata malah ini titik ketemu mereka dan ya akhirnya Taufan yang dari backgroundnya sangat berbeda berusaha masuk ke dunia Nadia yang berbeda dari sebelumnya. Ini kan kisah cinta kalian bisa dibilang menarik dari ta'aruf hingga akhirnya sekarang juga main film Bidadari Surga. Nah, kamu sendiri gimana? Relate nggak sih atau nyangka nggak sih bakalan bisa sampai seperti ini gitu dari kalian berdua? Sebenarnya kalau ditanya nyangka atau enggak sih, kita banyak nggak nyangkanya ya kak, karena dari awal kita menikah pun juga kita tuh mungkin udah bosan kali dengarnya. Aku tuh selalu bilang kalau kita berdua tuh ngebikin pernikahan kita tuh private kak. Kita nggak pengen ada media, kita pengen cuma teman-teman terdekat aja. Cuma memang qadarullah, emang jalannya Allah tuh kayak tiba-tiba aja viral. Terus kita juga alhamdulillah dikasih rezeki yang lebih luas, lebih banyak, dikasih film bareng terus ya. Masya Allahnya sih di situ gitu. Cuma kontennya yang kamu nggak nyangka ya pasti. Iya, kita juga prinsipnya hidup tuh ngalir-ngalir aja udah. Gitu sih. Saat proses syuting ada kesulitan apa saat syuting? Saat syuting kita kalau kesulitannya lebih ke karena ini tuh jaraknya lumayan lumayan dekat sama film sebelumnya, jadi kayak adaptasi ke karakter yang baru tuh lumayan agak sulit. Tapi alhamdulillah kita bisa lewatin ya. Iya, apalagi kan cerita dari film-film sebelumnya juga drama, romance, komedi, jadi 11-12. Cuman yang pasti setiap film itu punya cerita yang menarik, makanya kita ambil. Gitu, udah gitu kan ditambah aku tuh pada saat syuting ini aku tuh lagi nyusuin anak pertama. Itu kondisinya baru 4 bulanan gitu. 4 bulan atau 5 baru bulan. Lahiran, iya, baru lahiran 5 bulan. Jadi kondisi dengan badan yang masih berisi, terus kayak mukanya juga mungkin masih yang cabi, yang gemuk gitu kan. Aku ngerasa kayak aduh, bukan kondisi primanya aku, ditambah aku masih suka begadang. Terus aku juga masih nyusuin anak-anak juga gitu. Jadi kayak ngerasanya ya di situ sih kayak challenge buat aku. Ditambah gara-gara itu pun juga ada momen dimana ASI aku tuh jadi nggak ada gitu. Soalnya ya mau nggak mau kan, karena aku lagi capek kondisinya gitu sih. Bicara soal ta'aruf untuk One Exit kalian sendiri seperti apa sih di film ini juga kan proses ada ta'aruf juga. Untuk generasi sekarang seperti apa sih untuk berta'aruf kalau versi kalian bisa berbagi cerita? Ta'aruf itu sebenarnya menarik kalau misalnya teman-teman apa istilahnya, kalau misalnya kita kan kalau ngenalin suatu barang terus kita produk knowledge kita tahu, kita jadi paham kan. Tapi kalau cuma kita tahu dengar gitu doang pasti bakal kayak elah ta'aruf nikahin kucing dalam karung gitu kan. Tapi kalau kalian pelajarin, ta'aruf tuh perkenalan. Nggak ada yang kayak dibilang kalau nikah ta'aruf pasti long lasting, nggak menjamin juga. Jadi cuman kita tuh memaknai ta'aruf itu suatu perkenalan yang menurut kita paling baik, menurut kita yang paling baik, dan semoga diridhoi sama Allah gitu. Caranya udah paling bener lah gitu, karena kita berusaha untuk sama-sama jujur di awal gitu. Yang paling penting itu kejujuran juga sih, karena di ta'aruf itu kan kita bertukar informasi lewat
ya kita ngobrol gitu kan, mengutarakan ya. Kalau misalnya memang basicnya kita juga nggak ngobrol apa adanya, ya udah kita sama aja kayak ini ngebohongin kayak gitu. Untuk di film sendiri berapa persen relate dengan kisah kalian? Oke, kalau relate-nya dikit sih Kak, dikit banget sih sebenarnya ya. Karena aku nggak pernah waktu awal ketemu nggak pernah yang mau nggak buka hijab. Enggak yang begitu. Kalau untuk relate sama enggaknya sih enggak, karena kan ini juga ceritanya emang dibuat dan didramatisir juga loh. Kalau kita kan aslinya memang ya beda aja gitu loh sama film ini. Ada kesulitan ngebangun karakter di film ini sendiri? Aku lumayan sulit karena kalau ngelihat Topan itu petakilan gitu-gitu yang kayak nggak bisa diem, sementara aku yang sendiri di real life-nya nggak kayak gitu, jauh dari yang kayak gitu. Makanya pada saat nge-build ini karakternya itu ya kemarin lumayan banyak iniin waktu buat belajar. Tapi seru justru pas ngelihat hasilnya kayak seru nih gitu. Tapi pesan apa sih yang mau disampaikan sama film Bidadari buat kalian? Pesannya banyak banget sebenarnya. Makanya di sini tuh kalau bisa dilihat sesimpel yang di trailer dulu ya. Kadang kan orang tuh suka ngeprank itu dianggap itu lucu gitu. Sementara orang yang di prank itu bukan sesuatu yang lucu gitu. Nah, dari sini aja tuh bercanda tuh sebenarnya harus dari dua sisi. Kalau cuma satu yang ketawa itu nggak bercanda. Nah, si Topan ini ngeprank dia depan umum buka hijab. Itu kan seperti apa ya? Nggak suruh buka orang berhijab tuh nggak pantas banget. Tapi hikmah di balik itu, konflik itu yang memicu Topan untuk menantang dirinya dia nih. Biasa dia ditantang sama followers untuk tujuannya dunia maya, ini Topan menantang dirinya sendiri untuk di dunia yang nyata gitu. Pertama kali ditawari main film bareng apa? Kepikiran reaksinya gitu. Kalau pertama kali ditawarin film bareng tuh karena memang udah lama ya dari sebelum menikah justru kan. Jadi ngerasa kayak oh ya udah main bareng dia sebenarnya biasa aja gitu. Nggak ada yang bagaimana gitu. Cuman memang yang cukup mengagetkan karena kan jadinya malah jodoh kita gitu loh, bukannya di film aja tapi memang Ternyata bini nih gitu. Di luar di kisah nyatanya juga beneran gitu sih. Itu berarti terakhir film main bareng kapan? Jujur kita tuh masih ada 3 film yang bareng belum tayang. Tapi ada yang terakhir tuh kapan ya? Terakhir tuh tahun lalu ya? Oh terakhir tuh udah tayang juga tahun lalu. Apa ya? Enggak dong, terakhir tahun lalu yang film horor. Oh ya belum tayang. Belum tayang. Iya belum tayang. Belum tayang kan. Udah 1 tahun yang lalu. Kerja bareng suami istri gimana nih? Apalagi di film Bidadari ini. Saya sih ngerasanya seperti dimentorin ya, karena kan Dinda udah lebih dulu di bidang ini. Jadi alhamdulillah Dinda banyak banget ngebimbing, ngasih arahan, metode-metode yang udah dijalanin. Lalu kita juga ya udah sambil kerja, walaupun kerjanya mungkin sampai dari pagi sampai yang pagi lagi tuh kalau syuting ya. Tapi kita bareng-bareng jadi ya seru aja sih. Sebenarnya sama-sama ngajarin sih. Kalau misalkan aku dulu pernah yang nyanyi bareng tuh aku juga banyak diajarin sama Rini juga. Tapi kalau misalnya kalau syuting itu tuh kebanyakan tuh enaknya ya karena kita bisa pergi bareng dari rumah, bisa saling bangunin. Reading every time dimanapun. Terus jadi kayak kalau lagi capek di lokasi syuting bisa saling nyemangatin. Kayak oh ya capek banget nih adegannya atau apa. Jadi bisa lebih saling ngerti aja sih gitu kondisinya gitu. Tadi kan bilang katanya filmnya sudah ada yang tayang ya. Reaksi nonton sendiri seperti apa actingnya ketika film itu sudah tayang? Yang sebelum-sebelumnya. Iya. Paling lebih kayak ke kalau aku pernah lihat dia di film tuh ada momen dimana kayak itu bisa gitu ya gitu, atau misalkan kayak ini mah rey banget nih kayak gitu. Jadi aku ada momen yang kayak gitu sih kayak lucu juga ya gitu, ternyata dia bisa begini kayak gitu. Kalau aku tuh kayak kalau ngelihat adegan Dinda marah atau nangis di film kayak ini mah Dinda ini. Tapi anak-anak seperti apa responnya? Mereka Anak-anak suka Ayah banget bundanya. nontonin. Iya, dia anak-anak tuh pada suka banget nontonin kita dan kadang suka nanya, ayah itu tadi ayah cuma ceritanya aja kan, tidak beneran kan? Atau misalkan kayak bunda itu bohong kan? Bunda kenapa sakit? Kayak gitu misalkan. Bahkan ada di film kamu yang ayah mengapa bukan surat untuk Tuhan itu kan Dinda kan itu kan botak ya.
itu anak-anak kalau nonton setiap nonton pasti nangis. Itu masih 2 tahun, 4 tahun tuh pasti nangis. Bunda itu kenapa Bunda sakit Bunda ya? sakit Itu ya. muka Bunda kenapa? Nggak ada Pasti rambut kayak Bunda, gitu. gitu. Kenapa Bunda sampai dibotakin yang kayak gitu-gitu loh. Ya paling dari respon-respon anak-anak yang kadang kita juga kasih mereka nonton tapi kita tetap harus terangin kan kayak oh ini tuh begini, ini cuman film aja. Ini bentuk pekerjaan ayah bunda seperti ini gitu. Kalau ada adegan yang mungkin berantem atau apa, kita suka kayak jangan contoh ya nak, suka kayak gitu-gitu sih sama. Suka diajak ke lokasi syuting juga nggak sih? Dari kecil. Diajak cuman nggak yang sering banget, kayak beberapa kali diajak untuk di satu judul misalkan kayak gitu sih karena kadang kalau di lokasi syuting kan suka belum terlalu bebas ya, anak harus nggak boleh berisik, belum lagi misalnya lokasinya lagi kurang enak, kurang nyaman ya kadang nggak tahu mereka mau tidur siang di mana kayak gitu. Makanya kita bikin itu kan kemarin camper van gitu. Iya, makanya kita sempat bikin camper van dan emang rencananya sih kalau misalkan ada syuting panjang ya pengen bawa anak-anak bisa camper van kayak gitu. Artinya sekaligus